Haleluya, haleluya, blessed people. Apa kabarnya hari ini? Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kita semua tetap ada dalam damainya, meskipun hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Baik, hari ini kita akan membahas firman Tuhan, tetapi kembali ke studio karena sesuai dengan anjuran pemerintah, himbauan pemerintah, dan juga para pimpinan gereja se-Indonesia, agar kita lebih banyak bekerja dari rumah, termasuk syuting untuk channel Rumah Berkat kali ini, kita akan membahasnya kembali dari studio. Kalau saya seneng banget kalau syuting di taman seperti kemarin, di fresh gitu, tapi oke lah. Semua untuk kemuliaan Tuhan, di mana saja kita dapat memberitakan, dan saudara juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai iman di kala bencana. Apa yang akan kita bahas? Bahwa bencana ini adalah momentum kita untuk mengevaluasi diri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang sedang terjadi saat-saat ini, tentu sangat memprihatinkan bagi kita semua, khususnya yang terkena dampak COVID-19 ini. Saudara yang kekasih, bahwa kita mendapati virus ini selain berbahaya, juga tentu menakutkan karena ada banyak korban jiwa yang terdapat di dalam penularan virus ini, di mana kita mendengar ada banyak yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita terus doakan ya, agar virus ini cepat tertangani dengan baik, tentu dengan pertolongan Tuhan dan upaya kerja keras dari pemerintah kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bencana yang datang bagi kita saat ini menakutkan karena ada bahaya dan ancaman kematian. Jadi betapa dekatnya bahaya dan kematian bagi umat manusia, termasuk di dalamnya umat percaya kepada Tuhan atau gereja Tuhan atau orang Kristen. Nah, tetapi betapa lebih menakutkannya lagi sebetulnya ketika kita tahu bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita hidup di luar Tuhan, sesungguhnya rasa takut itu harusnya lebih besar. Karena hidup dan mati kita itu datangnya dari Tuhan. Bahwa seperti yang saya sampaikan, Ayub mengalami bencana, Ayub mengalami wabah, tetapi semua karena seizin Tuhan. Meskipun ide awalnya dari iblis, tetapi hidup dan matinya bukan iblis yang tentukan, bukan penyakit yang menentukan. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk kembali mengevaluasi diri kita. Apakah kita selama ini hidup takut akan Tuhan? Apakah kita hidup dekat dengan Tuhan? Saudara, kita harus ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus. Jadi, kata surat Petrus, kita juga dituntut demikian. Umat perjanjian baru, sebagaimana perjanjian lama yang disampaikan dari kitab Imamat itu, Allah kita kudus, maka kita pun harus hidup kudus, sebagaimana Allah yang kita sembah itu. Sebagaimana pemerintah menyarankan kita, memberikan petunjuk bagaimana kita dapat menangkal virus corona, yaitu dengan cara hidup bersih, bagaimana kita menjaga lingkungan kita tetap bersih, bagaimana kita menjaga tubuh kita tetap bersih dan sehat di dalam maupun di luar tubuh kita. Demikian juga secara rohani, saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan mau kita hidup kudus seperti Dia, hidup bersih daripada pencemaran akan dosa. Karena dosa itulah yang mengakibatkan kematian yang disebut maut. Bukan hanya kematian daging, bukan hanya kematian tubuh, tetapi sesungguhnya bicara tentang kematian yang kekal. Itu sebabnya kita harus mengevaluasi diri. Hal ini, bencana ini, justru bagi kita orang Kristen menjadi momentum untuk mengevaluasi diri. Apakah saya selama ini hidup dekat dengan Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan ajarkan, ataukah saya justru jauh daripada Dia? Jadi dengan demikian, takut akan Tuhan itulah yang menjadi prinsip dasar kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih, mari kita baca ayat firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-8, mulai ayat 31 sampai 39 yang menjadi dasar pembahasan kita hari ini. Yuk kita baca bersama. Firman Tuhan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah pembacaan kita kali ini. Haleluya. Dari pembacaan Alkitab tadi, kita mendapati bahwa sesungguhnya pergumulan manusia yang terhebat, yang paling menakutkan, sesungguhnya adalah kalau kita terpisah dari Allah. Ancaman maut, ancaman segala yang mengerikan itu, sesungguhnya bagi Paulus adalah sesuatu yang tidak dapat memisahkan kita dari Allah. Mengapa? Ini yang menjadi poin-poin kita mengenai satu keyakinan iman yang kemudian akhirnya menjadi momentum bagi kita untuk mengevaluasi diri bahwa kita di dalam Kristus sesungguhnya sangat aman, terjamin kehidupannya. Bagian yang akan kita bahas, poin pertama, yaitu bahwa di ayat 31 dikatakan Allah ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Bahwa apa yang Paulus katakan dari perspektif penulis dari bahasa Yunaninya, bahwa Allah ketika ada di pihak kita, maka sungguh-sungguh tidak ada satu lawan pun, termasuk iblis, ataupun namanya sakit penyakit, apapun ancaman yang datang kepada kita, maka itu tidak dapat menghancurkan hubungan relasi kita dengan Allah. Bagaimana sekarang kita hidup dengan Allah, bagaimana sekarang kita punya jaminan yang kekal sebagai anak-anak Allah, bahwa Allah sekarang berdiri di pihak kita. Kita dulu hidup dalam dosa, maka kita tentu berpihak pada iblis. Tetapi sekarang kita di dalam Kristus, dalam pertobatan kita, dalam hidup di dalam Tuhan, apa yang Tuhan katakan bahwa kita tidak akan dipisahkan dari Dia. Sesungguhnya Allah di pihak kita, maka tidak ada satupun oknum yang dapat menghancurkan kita ketika kita yakin kita ada di dalam Kristus. Poin yang kedua, di ayat yang ke-32 dikatakan di sana bahwa Allah rela terpisah sesaat dari anaknya supaya kita yang telah diselamatkan itu kembali bersatu dengan Dia. Saudara yang kekasih, ketika pemerintah menghimbau kepada masyarakat supaya kita menjaga jarak, supaya kita untuk sementara terpisah dari dunia kerja di yang mana kita biasa ada di sana. Ketika kita diminta untuk tinggal di dalam rumah, kerja dari rumah, kita juga terpisah dari keluarga yang kita kasihi, kita terpisah daripada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang biasa kita bersekutu, kita berkomuni dengan mereka, kita bahkan dalam ibadah untuk sementara kita harus meniadakannya sesuai dengan apa yang pemerintah anjurkan. Maka sesungguhnya hal itu tentu sangat memberatkan kita. Tetapi hal ini bukan untuk selamanya, tetapi untuk sementara. Apa yang kita baca tadi, apa yang kita lihat dari ayat 32, bahwa untuk sesaat Bapa terpisah dengan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ketika Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan kita percaya kepadanya, maka kita yang tadinya terpisah dari Allah, kemudian dapat disatukan oleh karena Kristus yang menyelamatkan kita. Betapa terpisah itu tidak enak, tetapi ketika bersekutu kembali, ada damai sejahtera, ada sukacita yang kemudian dipulihkan. Ketika badai corona ini selesai, maka tentu kita akan bersukacita karena dapat bersekutu kembali dengan rekan-rekan segereja kita, dapat berkumpul lagi dengan rekan-rekan kerja kita, dapat berkumpul dengan teman-teman di mana kita biasa untuk ngumpul bersama-sama, untuk berbagi sesuatu, untuk sharing-sharing. Maka sesungguhnya di sini kita lihat
untuk sementara dipisahkan karena pemerintah sayang kepada warganya. Apalagi Tuhan Allah kita, Bapa yang di sorga. Dia senantiasa mau kita tidak terpisah dari Dia. Untuk itu, rasa takut akan hidup dalam dosa itu sesungguhnya bagaimana kita takut terpisah dari kasih Allah. Jauh dari Dia berarti kita kehilangan segala-galanya. Bergumul dalam dosa adalah perjuangan yang sangat panjang, tetapi Allah ada di pihak kita. Dia akan membantu kita supaya kita tetap ada dekat dengan Dia, tidak lagi terpisah dari kasih karunia-Nya. Poin yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-33 dan 34 bahwa Kristus Yesus adalah pembela kita. Ketika di persidangan, iblis menuntut kita kepada Bapa sebagai hakim bahwa kita orang yang layak untuk dibinasakan, layak untuk mati. Tetapi kemudian Kristus datang sebagai pembela kita mengatakan bahwa Ia sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Demikianlah hidupnya telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita yang telah diselamatkannya, kita terbebas dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa, dan sekarang hidup di dalam Dia karena Kristus sebagai pembela. Dan pembela itu tidak hanya membela kita untuk satu kali ini, tetapi setiap kita dalam kehidupan kita sepanjang umur kita, Ia selalu senantiasa bersedia membela kita ketika kita dalam kesulitan. Poin yang keempat terdapat di dalam ayat yang ke-36 dan 37, yaitu bahwa Allah yang mengasihi kita, Dialah yang telah menempatkan kita dalam bahaya. Kok bisa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa untuk menguji kemurnian iman kita, seringkali kita harus ditempatkan dalam bahaya. Tetapi di sana ada kepastian bahwa Allah juga ada di sana. Saya punya anak, ketika anak saya mau pergi ke kamar mandi yang gelap, saya mengatakan, pergi saja. Artinya saya menempatkan dia dalam rasa takutnya. Tetapi saya menjamin dengan perkataan, Papi menemanimu. Anak saya berani masuk ke kamar mandi, meskipun itu gelap, lalu kemudian ia melihat cahaya lampu kamar mandi menyala, karena saya ada di belakangnya, saya mengawasinya, saya menyertai dia. Dapat dipahami bukan? Poin yang kelima, di ayat yang ke-35, 38, dan 39. Di sana kita dapat melihat bahwa Allah yang mengasihi kita dalam Kristus tidak akan pernah membiarkan kita terpisah darinya hanya oleh karena ada bahaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menjamin bahwa Ia, Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Bukan hanya saat-saat kita dalam kondisi baik-baik saja, tetapi dalam ancaman bahaya pun. Meskipun Ia mengizinkan itu, Ia yang memberikan semua itu, tetapi Ia juga menjamin penyertaannya sempurna bagi kita. Kunci kemenangan kita dari dosa adalah ketika kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Itu terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Di pasal yang ke-7, Roh Allah hanya tuliskan 1 kali, dan di pasal 8 dituliskan sebanyak 9 kali. Artinya, kita tidak mungkin menang melawan dosa ketika kita hidup tanpa Roh Allah, tetapi bisa menang karena kita mau dipimpin, kita mau diarahkan oleh Roh Allah itu atau Roh Kudus itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa akar permasalahan kita sesungguhnya bukanlah wabah, bencana, atau kematian itu sendiri, tetapi dosa yang coba kita hidupkan dalam diri kita. Tetapi ketika kita hidup dipimpin Roh, maka kita akan dibebaskan dari rasa takut akan ancaman maut karena dosa yang kita gumuli itu. Salam sejahtera, demikian renungan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, dibebaskan kita dari ancaman-ancaman corona, terlebih dari ancaman dosa. Tuhan Yesus memberkati, doa saya selalu menyertai saudara, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Haleluya, blessed people.